Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia, dan thank you untuk sudah bergabung di sini dan juga untuk mengetahui atau kamu juga memiliki kekepoan yang tinggi untuk mempelajari mengenai fenomena-fenomena yang terjadi secara psikologis. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu aktif untuk ikutan di dalam channel YouTube aku ya. Terima kasih banget dan membuat saya semangat banget untuk menganalisa serta berbicara dari sudut pandang psikologi setiap fenomena-fenomena atau kejadian atau hal apapun dari sudut pandang psikologis. Dan sebagai informasi, hal ini penting banget untuk berimbang agar setiap kamu melihat pemberitaan, kamu perlu mendapat sudut pandang yang psikologis, karena belum tentu pemberitaan seperti itu benar adanya seperti itu. Kita harus memahami dari berbagai macam sudut gitu loh. Nah, kali ini yang saya ulas adalah tentang kasus seorang ibu yang tega memperlakukan anaknya, mencongkel mata anaknya tepatnya demi ritual ilmu hitamnya. Kenapa? Karena dalam pemikiran ibu tersebut bahwa ada sesuatu di dalam bola mata anaknya yang harus dikeluarkan sebagai bagian dari ritual yang membuat dirinya untuk bisa cepat kaya. Apa yang terjadi secara psikologis sehingga seorang ibu tega memperlakukan anaknya sedemikian rupa? Seorang anak ini ternyata ya diperlakukan seperti itu demi kepentingan ritual ilmu hitam dari si ibunya yang dipelajarinya demi pesugihan agar membuat dirinya menjadi kaya raya dan dibantu dan makin mirisnya lagi adalah dibantu oleh keluarga lainnya. Jadi anggota keluarga lainnya, ada ayah, ada paman, dan ada kakek korban. Jadi gambaran ceritanya, ibu tersebut berhalusinasi bahwa ada sesuatu di dalam mata si anak tersebut yang harus dikeluarkan, hingga ibu tersebut berusaha untuk mencungkil mata anaknya. Untungnya para tetangga mendengar cerita tersebut hingga menolong anak tersebut, dan alhamdulillah anak tersebut dapat ditolong dengan selamat. Pertanyaan bagi saya adalah, kenapa zaman sekarang teknologi industri 4.0, era VUCA, ya kan, semua adalah digital, kok masih ada orang yang percaya dengan pesugihan? Kok masih ada orang yang percaya dengan ilmu hitam? Kok masih ada orang yang mempercayai melakukan ritual-ritual yang hal-hal ini yang mengakibatkan rugi buat keluarga dan mengakibatkan orang tersebut memiliki pemikiran yang tidak masuk akal? Kenapa masih ada di zaman sekarang? Nah, bersama saya kita akan melakukan analisa lebih dalam lagi apa yang mengakibatkan masyarakat Indonesia begitu tertarik dengan semua hal yang berbau ilmu hitam atau berkaitan sama magic. Langsung kita membahas lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pesugihan? Ya, jadi pesugihan itu adalah salah satu cara yang dilakukan secara instan oleh individu untuk bermaksud mendapatkan balasan dalam bentuk kekayaan secara instan antara individu dengan energi lain. Dalam hal ini baik terhadap iblis, terhadap jin, dan energi-energi negatif lainnya. Nah, jadi pesugihan ini tidak semua orang mau melakukan pesugihan. Kenapa? Di zaman teknologi seperti ini, di zaman digital seperti ini, sampai berpikir melakukan pesugihan, berarti orang tersebut tidak teredukasi dengan baik. Nah, kalau sampai terjadi orang-orang yang mempercayai pesugihan, tentu saja adalah orang-orang yang berlatar belakang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ia mempercayai bagaimana mendapatkan rezeki itu dengan cara menggunakan energi lainnya. Harusnya ia berdoa kekuatannya kepada Tuhan, selain harus melakukan aktivitas untuk meraih rezeki tersebut. Dengan cara apa? Bekerja. Selain hal tersebut, nggak mungkin orang mau melakukan tindakan begitu saja tanpa berlatar belakang motif. Nah, motif di sini adalah didorong oleh perasaan. Kira-kira karena apa sehingga
logika berpikirnya tidak main karena masalah perekonomian ternyata. Kondisi pandemi COVID seperti ini, mungkin pekerjaan yang sulit didapatkan atau mendapatkan PHK, sehingga membuat orang gelap mata mau melakukan apa saja dengan cara yang instan. Saya garis bawahi ya. Berarti di sini adalah cara yang instan, sehingga oke, uang akan langsung masuk, saya akan memiliki keberlimpahan yang luar biasa. Maka ia memenuhi perjanjiannya dengan pesugihan, yaitu bersama dengan energi lain. Hal-hal apa saja sih yang menstimulasi orang mau melakukan pesugihan tersebut? Pertama adalah masalah keyakinan. Orang-orang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan tidak akan pernah bakalan mau melakukan perjanjian dengan makhluk lain selain Tuhan. Yang kedua adalah persoalan masalah psikologis, yaitu secara mental. Orang-orang yang teredukasi, pemikiran yang baik, banyak membaca informasi dan juga banyak melihat tayangan-tayangan yang mendidik, itu cenderung jarang sekali untuk meyakini hal-hal yang tidak etis seperti ini. Nah, maka dari itu pentingnya untuk membuka wawasan, melihat, tidak hanya melihat ke dalam diri, tapi membuka open mind dan open pemikiran untuk mendapatkan edukasi lebih banyak lagi. Bukan hanya semata, karena saya nggak lulus sekolah, akhirnya saya menjadi di bawah rata-rata. Tidak. Dengan cara apa? Banyak membaca buku atau banyak membaca informasi sehingga pemikirannya terbuka oleh wawasan. Nah, ini penting banget ya guys. Jadi kamu tuh harus banyak membaca. Jangan diem aja kemudian kamu hanya menyaksikan video-video sehari-hari tanpa kamu membuka pemikiran kamu. Selain itu, berkaitan sama psikologis tersebut ya, selain kaitannya sama banyak membuka wawasan, orang-orang yang perilakunya lemah, dalam hal ini kepribadiannya lemah, mudah untuk terstimulasi menggunakan dengan cara-cara yang instan ini. Kenapa? Karena mereka tidak tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi kalau kamu terbiasa dari kecil, kalau mau menginginkan sesuatu harus berproses, bahwa menginginkan sesuatu tidak dengan cara yang instan, maka kamu akan learn di situ, akan belajar di situ bahwa apabila kamu mau mendapatkan kekayaan, ya kamu harus berusaha. Berarti kamu harus menggunakan doa. Berarti kamu harus ada sesuatu kreatif yang harus kamu jual. Apa yang bisa mendatangkan uang, tapi tidak dengan cara instan. Tapi kalau dari kecil dimanjakan, apa-apa kebutuhannya dipenuhi, tidak dilatih untuk berproses, maka hal ini yang menstimulasi orang tersebut menjadi malas dan melakukan tindakan-tindakan secara ekstrim. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan ya. Jadi misalnya individu tersebut tidak mau melakukan. Kita lihat contoh satu keluarga tersebut. Mungkin kakeknya, mungkin A, si B, si C nggak mau. Tapi tadi tekanan tersebut yang mempressure mereka akhirnya gelap mata. Tekanan di sini karena ada tuntutan di sini karena ada kebutuhan tadi. Nah, kalau tekanan tersebut tidak mampu dikelola, maka mengakibatkan dia gelap mata melakukan apa saja untuk bisa merilis tekanan tersebut agar segera mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan dapat duit, merilis hal tersebut dengan cara mengikuti ritual pesugihan. Nah, ini menjadi kendala tersendiri. Kemudian dalam pengaturan keuangan juga mempengaruhi dalam hal kepribadian. Kalau orang yang punya uang tapi impulsif, dia belanja, artinya orang-orang yang konsumtif, nah ini akan menjadi kendala tersendiri terhadap masalah finansial. Jadi kita lihat di sini bahwa kaitan sama masalah perekonomian, kaitan sama masalah psikologis, orang banyak membaca atau orang yang di bawah rata-rata kecerdasannya atau tidak membuka wawasan serta yang jauh dengan Tuhan, maka orang-orang tersebut ini mudah dipengaruhi untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Sebenarnya secara psikologis tentang masalah ilmu hitam atau pesugihan itu sendiri ada nggak sih? Aku mau jelaskan lebih lanjut lagi. Fenomena santet, fenomena dukun, fenomena dari ilmu hitam, ilmu gaib ya atau metafisik sebenarnya secara psikologis hal tersebut juga dipelajari. Dan di dalam tidak hanya dalam kebudayaan timur, tapi ini juga berlaku untuk di kebudayaan barat. Bahkan secara ilmiah juga dipelajari dalam psikologi disebut dengan parapsikologi. Parapsikologi adalah orang yang melakukan kajian ilmiah dari 3 jenis kejadian yang dianggap tidak biasa. Misalnya dari indera keenam, indera pikiran materi yang sebelumnya disebut dengan psikokinesis dan kelangsungan hidup yang berhubungan dengan pengalaman manusia. Ada penjelasan ilmiah loh tentang fenomena parapsikologi. Kemungkinan antara lain adalah pertama, ini adalah benar bahwa fenomena psikis yang belum bisa diterangkan perlu dilakukan replika sehingga kita bisa mempelajari lebih dalam.
dan si pelaku adalah seorang penipu. Waspadai kemungkinan hal ini. Nah, ada penjelasan ilmiah nih tentang masalah parapsikologi tersebut ya, atau hal-hal yang berbau gaib-gaib itu loh, yang kalau kamu yakinin bahwa nih keluar silet nih keluar ini nih, ini keluar ini nih, keluar inilah, hal seperti itu, santet dan lain-lain. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Beberapa hal dasarnya adalah, pertama, hal ini masih merupakan fenomena psikis, jadi perlu evidence untuk bisa dianalisa lebih lanjut lagi karena kita membutuhkan fakta dan evidence. Yang kedua, bisa jadi hal tersebut kayak menggandakan uang, itu bisa juga jadi merupakan sebagai sebagian dari penipuan orang lain. Yang ketiga adalah karena trik sulap, jadi hal tersebut dia sembunyikan, uangnya ada di tangannya dan lain-lain, itu merupakan kerja dari trik sulap tersebut, sehingga begitu orang melakukannya dan bisa menggandakan uang, orang lain akhirnya percaya gitu loh. Nah, pada saat orang yang lagi putus asa tadi dengan latar belakang orang yang nggak memiliki pengetahuan yang luas, dia mau melakukan apa saja, begitu melihat uang yang banyak dia silau, maka dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh figur otoritas tersebut. Yang mengalami atau saksi sebenarnya tidak benar-benar mengalami keajaiban, tapi ada keinginan atau motif, entah sadar atau tidak sadar, untuk meyakini orang lain tentang sesuatu yang istimewa yang terjadi padanya. Nah, kemudian orang yang mengalami memiliki latar belakang kepercayaan tahayul tertentu yang berusaha ia cocokkan dengan fenomena yang sebenarnya biasa saja. Karena sudah memainkan halusinasi di sini, akhirnya orang tersebut mempercayai padahal yang dilihat itu tidak fakta atau tidak nyata. Kekeliruan logika dalam menghubungkan peristiwa sebagai urutan sebab akibat, walaupun sebenarnya tidak berhubungan atau hanya satu koinsiden. Misalnya tiba-tiba dia mendengar suara kokok, tiba-tiba dia mendengar suara seperti ada babi ngepet yang lewat, seperti ada, padahal babinya di situ dan tidak melakukan apapun, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di sebuah desa ya, sebuah tempat di mana babi tersebut dinyatakan sebagai babi ngepet, padahal itu hanya fenomena yang koinsiden saja. Fenomena itu disebabkan oleh hal lain, tapi orang yang mengalaminya berusaha menerangkan berdasarkan logikanya sendiri. Contoh, ia sering merasa sesak napas dalam kamarnya. Ia yakin karena ada hantu. Setelah diteliti, ternyata terdapat kebocoran gas dalam kamar tersebut yang menimbulkan rasa sesak. Nah, itu contohnya guys. Fenomena psikologis biasa, misalnya self-hypnosis atau psikosis. Kemudian fenomena trans yang sebenarnya banyak dijumpai lintas budaya yang kadang-kadang tercapai melalui penggunaan substansi halusinogen. Padahal hakikatnya ini adalah pergeseran kesadaran. Yang berikutnya adalah tindakan hipnosis. Baik disebut hipnosis maupun metode lain yang hakikatnya adalah sugesti diri. Selanjutnya adalah penyakit jiwa, misalnya split personality atau schizophrenia dan lain-lain. Oke guys, dari gambaran tersebut kita bisa mengambil adalah bagaimana kita bisa menyikapi kesadaran awareness kita terhadap hal-hal yang masuk logika kita. Kenapa? Karena penting banget untuk kamu bisa berada di posisi berpikir secara analytical thinking. Jadi kamu tidak menggunakan berpikir secara gaib atau halusinasi. Jadi tetap jaga pemikiran kamu untuk berpikir secara positif dan secara positif lebih tepatnya. Dari gambaran ini bisa kita ambil kesimpulan apa? Agar kita tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang seperti itu, ya, kamu perlu membuka wawasan dengan cara kamu banyak membaca buku, kamu banyak bertanya, kamu juga menonton tayangan-tayangan yang mencerdaskan pemikiran kamu, agar tidak terjebak oleh kondisi itu. Kemudian, kamu juga perlu apa? Kamu juga perlu meyakini bahwa tidak ada segala sesuatu itu instan. Segala sesuatu itu butuh proses. Untuk butuh proses, kamu harus melakukan aksi. Jadi jangan berpikir pengen duit banyak langsung kerjanya secara instan. Gak ada yang instan. Kamu harus berpikir kreatif, kamu harus mendesain sesuatu, kamu harus mempromosikan produk kamu. Gak ada yang instan, serta harus yang utama adalah melibatkan, meyakinkan keberadaan Tuhan. Kalau kamu meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, bahkan iblis pun, bahkan evil pun ya, semua setan, semua jin adalah milik ciptaan dari Allah. Kenapa kamu tidak meyakini langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh sebab itu, jangan jauh-jauh dan tetap menjalankan perintah semua agama,
perintah agama dengan baik dan benar sehingga tidak salah tergelincir tentang hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada hal-hal energi lain yang negatif. Dan mungkin dari saya, semoga kita selalu berpikir positif. Walaupun keadaan lagi pandemik seperti ini, saya paham banget kalau kamu ingin duitnya banyak, kamu pelajari money magnet ya. Di situ ada teknik-teknik khusus untuk mendatangkan uang yang berlipat-lipat agar kamu tidak salah. Nggak perlu kamu pergi ke dukun karena kamu bisa melipat gandakan uang kamu dengan cara yang baik. Oke? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.